Hai guys, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini aku akan kembali sharing soal dunia cryptocurrency nih, soal koin kripto. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, bahwa di dunia ini ada banyak banget itu koin-koin kripto yang beredar. Bahkan diperkirakan jumlahnya bisa sampai puluhan ribu koin kripto. Nah, di antara puluhan ribu koin-koin itu, tentu teman-teman tidak semuanya hafal gitu ya. Sebenarnya koin ini itu projectnya soal apa, tentang apa, kemudian white papernya kayak gimana, atau sesimpel ini tuh sebenarnya jenis koin kripto yang mengusung tema seperti apa sih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas ada 5 jenis koin kripto yang at least kita ketahui di dunia ini. Apa aja? Yuk kita bahas. Sebelum kita sampai kepada 5 jenis koin kripto yang akan aku share, terlebih dahulu aku akan ngejelasin kenapa kita mesti tahu gitu ya. Soalnya dengan kita mengetahui 5 jenis koin kripto ini, kita akan lebih mudah menganalisa koin-koin untuk nanti kita invest gitu. Untuk nanti kita beli koin tersebut buat dijadikan sebagai suatu aset gitu ya. Yang pertama ada koin sebagai store of value. Artinya apa? Artinya adalah koin ini dipakai sebagai aset untuk menyimpan nilai. Untuk menyimpan nilai sama seperti apa? Sama seperti emas, sama seperti obligasi misalnya. Seperti aset yang bisa menyimpan nilai kita dalam jangka panjang. Jadi tidak seperti mata uang fiat. Jadi di mana kita gitu ya bekerja dan kita menghasilkan uang gitu, mata uang fiat, sedangkan mata uang fiat ini tidak bisa dijadikan sebagai aset untuk menyimpan nilai dalam jangka panjang. Karena sebenarnya kita berbicara tentang koin sebagai store of value, kita juga mesti menyinggung sedikit soal uang gitu ya, bahwa uang sebenarnya adalah hasil daripada kita mengeluarkan energi kita. Jadi uang itu ibaratnya adalah aset untuk kita untuk menyimpan energi yang sudah kita keluarkan. Kita bekerja, kita mendapatkan gaji atau mendapatkan profit dari bisnis kita. Yang energi yang dikeluarkan itu akan dikonversi ke dalam bentuk uang. Sedangkan uang itu tidak bisa dijadikan aset dalam jangka panjang. That's why kita butuh something untuk menyimpan energi kita lebih lama. Dan cryptocurrency di mana salah satu jenisnya sebagai store of value bisa memberikan solusi itu. Apa contohnya? Yang pertama sudah tentu adalah Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai dalam jangka panjang yang lebih baik bahkan dari obligasi, dari reksadana, dari bahkan emas sendiri. Yang kedua adalah Bitcoin Cash, yang ketiga adalah Litecoin, yang kedua ada digital currency. Digital currency dalam cryptocurrency artinya koin tersebut bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari dan biaya transaksinya katanya lebih murah dibandingkan kartu kredit seperti Visa ataupun Mastercard, di mana privacy kita juga dijamin lebih aman gitu ya. Contoh koin-koin dalam jenis koin kripto digital currency ini seperti Dashcoin, Monero, Zcash gitu ya. Itu adalah jenis-jenis dari digital currency ini. Yang ketiga ada utility token. Artinya token ini digunakan untuk membayar barang atau jasa atau fee di dalam jaringan tertentu. Untuk jaringan itu atau transaksi kita bisa dioperasikan di jaringan tertentu tersebut. Misalnya apa? Misalnya koin ETH di dalam yang kita gunakan di dalam jaringan Ethereum, Tezos misalnya juga. Itu adalah contoh-contoh dari koin utility token. Yang keempat ada security token. Artinya token ini di-back langsung sama sesuatu atau barang atau fisik atau benda yang nilainya itu sama di dalam aset dunia nyata. Misalnya USDT, USDC. Nah kebetulan token ini itu di-back atau one on one 1:1 dengan dolar. Jadi ketika dolar harganya let's say ya Rp15.000, maka token tersebut juga bernilai Rp15.000. Ketika dolar harganya naik menjadi Rp17.000, maka USDT dan USDC itu nilai juga sama, yaitu Rp17.000. Sama persis seperti dolar gitu ya. Ada juga misalnya token yang di-back langsung sama harga emas, ada token yang di-back langsung sama harga misalnya perak, itu juga bisa. Itu disebut sebagai security token karena nilainya adalah 1:1 dengan aset di dalam dunia nyata. Yang kelima atau yang terakhir adalah meme coin. Nah, meme coin ini sebenarnya token yang secara fungsinya itu tidak begitu nyata ya, tidak begitu terlihat secara jelas gitu, karena memang diciptakan untuk lucu-lucuan.
Nah, banyak banget token-token atau koin-koin meme yang memang secara historical itu bisa naik sampai ratusan persen, bahkan ribuan persen. Tapi kalau kita bicara soal fungsionalitasnya sebagai token kripto, bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Cuma memang komunitinya atau orang-orang yang suka dengan koin meme itu banyak banget. Kita bisa bilang seperti itu karena sekalinya itu pump, sekalinya itu harganya naik, itu bisa naik secara gila-gilaan, ribuan persen, bahkan ada yang sempat menyentuh jutaan persen. Seperti koin Shiba Inu, ada juga koin Dogecoin, ya, ada PP, ada meme coin, dan begitu banyak koin-koin yang terhimpun di dalam meme coin ini yang sifatnya lucu-lucuan, tapi secara historical data ketika harganya pump, dia bisa pump gila-gilaan sehingga banyak orang yang bisa dibilang kaya mendadak gitu ya dari investasi di meme coin, dan memang ini sangat beresiko. Jadi segitu aja video hari ini. Itu adalah 5 jenis koin kripto yang layak kamu ketahui, dan semoga dengan informasi ini kamu jadi lebih aware gitu ya dalam kamu menentukan investasi kamu ke koin-koin kripto yang mana aja. Semoga informasi ini bisa berguna buat kamu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sekali lagi semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.